Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih Malam. telah menyempatkan waktunya untuk datang kepada eh, tempat diskusi ini, yaitu kita berada di kediaman Bapak Kadek ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertaniannya, peternakannya. Nah, Bapak-bapak ini adalah, saya perkenalkan, Bapak ini adalah Bapak Restu. Dia ini adalah seorang peternak sekaligus petani, yaitu berternak domba, ayam, sapi. Bapak Kadek juga berternak seperti itu. Dan Bapak Kadek ini adalah petani apa, Pak Kadek? eh Petani sayuran. Oh iya, dia petani sayuran. Kalau yang ini Bapak Restu petani apa? Saya itu petani sambil beternak. Saya bertani itu kacang panjang. Oh iya, kacang panjang. Oke. Iya. Oke, Bapak Bapak Restu ini sebagai petani kacang panjang. Iya. Oke. Bapak Restu, Bapak Restu ini adalah petani yang sangat peternak yang sangat ahli di kampungnya itu sendiri. Bapak Restu ini adalah kalau saya boleh tahu itu Pak Restu itu pada limbah peternakannya itu dikelolakah atau langsung dibuangkah atau bagaimana Pak Restu Eh, pengelolaan limbah di peternakannya itu? Tidak, Bang Opang. Oke. Jadi saya beternak itu limbahnya saya kumpul dan saya jual. Begitu. Hmm, itu dijualnya itu apakah dalam bentuk utuh atau dalam bentuk seperti apa Bapak Restu? Jadi sebelum saya jual kotorannya itu saya kumpul terlebih dahulu dan langsung dijual. Tapi Bapak Restu, apakah Anda tahu apabila suatu limbah kotoran ternak itu langsung dijual, itu kandungan amonianya itu dan kandungan unsur-unsurnya itu masih tinggi, yang itu yang mana apabila langsung digunakan diaplikasikan kepada tanaman itu kurang baik kepada tanaman yang dikasih si pupuk yang tidak diolah tersebut dulu. Nah, lebih baiknya itu kita itu sebelum sebelum kotoran ternak itu diberikan langsung diaplikasikan kepada tanaman atau tumbuhan, angka baiknya itu kita mengolahnya dulu dalam beberapa pengolahan seperti bagaimana. Nah, kalau pada urin sapi atau urin domba, kambing, itu bisa diolah menjadi pupuk organik cair, yang mana pupuk organik cair ini memerlukan beberapa bahan seperti M4, molasses, dan sebagainya. Begitu pula juga dengan pengelolaan si kotoran ternak itu, yaitu fesesnya. Fesesnya itu dapat diolah menjadi kayak pupuk bokasi, kompos. Nah, itu juga memerlukan beberapa bahan seperti molasses, terus M4, dolomit, dan sebagainya. Iya, iya. Iya. Oh, begitu Baru tahu rupanya. saya Pak Opang ternyata limbah itu bisa dimanfaatkan loh. Asli. Iya. Nah, baru kali ini ada penyuluhan tentang itu. Asli. Oke. Nah, Untung aja Bapak. oke, Iya. itu dia. Apakah kalau limbah di pertanian nih Pak Restu itu, Iya. misal kayak seperti limbah daunnya, batangnya, pada saat panen nih itu Bapak Restu biasanya bagaimanakan? Apakah langsung dibuang ataukah dibagaimanakan? Jadi kalau kacang panjang itu kan biasanya 1 sampai 2 kali panennya. Oh, iya. Jadi nggak terlalu lama, bisa cuman 1 kali tanam udah sekali panen. Jadi itu daunnya itu biasanya rontok sendiri, Pak Opang. Jadi ya gimana lagi? Ya harus terbuang gitu aja sih kalau saya begitu. Wah, itu sayang sekali Bapak Restu apabila si limbah pada hasil panen kacang panjang itu jika tidak dimanfaatkan, langsung dibuang begitu saja, itu dapat apabila bertumpuk terus itu dapat mencemari lingkungan. Seperti halnya jika kita membuang si limbah kacang panjang itu kita langsung buang ke sungai. Nah, apabila banyak dalam skala banyak, misal berkintal-kintal, bertonton atau malah menggunung dalam desa itu dapat mengakibatkan banjir, tsunami, erosi mangga, Air tercemar lah ya, air Pak. tercemar itu mencemari tanah juga itu, gitu ta. dan juga dapat menimbulkan bau busuk apabila pertanian itu terdapat di
sekitaran pemukiman masyarakat. Kalau seandainya gitu. daunnya dimakan ikan gimana Pak? Oh itu bisa saja Bapak Kadek, bisa langsung dijadikan pakan ikan, bisa juga dijadikan sebagai ini Bapak Kadek dan Bapak Restu, itu bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan Silase, ternak. silase. Contohnya silase Oh itu. iya Pak Opang, saya dulu pernah tuh dengar yang namanya silase, Oh cuma itu dia. saya belum tahu nih gimana cara buatnya, terus apa aja nih yang Nah, dibutuhin. Nah, jadi untuk pembuatan silase ini kurang lebih seperti itu, kayak kita itu di pengolahan pakan ternak, limbah pertanian sebagai pakan ternak dengan cara bisa dikeringkan dulu, lalu kita diolah dengan cara non aerob atau tanpa udara, atau dalam bahasa lainnya itu kedap udara, pokoknya dalam ruang tertutup dengan beberapa bahan tambahan seperti misal pada garam, molasses juga, terus M4 dan sebagainya. Itu juga dapat meningkatkan ini menekan biaya produksi pada sebuah peternakan. Itu sangat bermanfaat juga, mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi pengeluaran biaya untuk pada pakan itu sendiri. Begitu rupanya atas ilmunya yang diberikan Bermanfaat sekali Iya. ya Apakah- Pak Restu. sangat Iya. Nah selama ini tuh mungkin saya sama Pak Restu itu tanya taunya bertani limbahnya itu nggak kepake gitu, tapi dengan adanya penyuluhan dari Bapak penyuluh Pak Opang ini, itu kami jadi tahu dan kami akan berusaha untuk memanfaatkannya, jadi tahu gitu bahwa limbah ini tuh nggak serta-merta bisa hanya langsung dibuang gitu, tapi dapat diolah kembali dan bisa menghasilkan nilai tambah gitu. Itu Kami dia. berterima kasih sekali kepada Pak Opang. Betul sekali, itu adalah sebuah ilmu yang bermanfaat. Iya. Karena saya juga masih dalam proses belajar juga. Saya juga sedang sekolah di SMKN Kadipaten. Saya juga masih sekolah ini Anda teh. masih Kita sekolah ya? kita saling berbagi saja. Bapak-bapak kedua ini sebagai pelaku utama di bidang pertanian dan peternakan, sedangkan saya ini adalah seorang akademisi yang sedang belajar juga, yang kemudian pada suatu hari juga kami ini akan juga bertani dan beternak juga, insya Allah pada kapan-kapan. Nah itu dia. Oke. Kapan- Kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan Bapak Restu, kita Bapak Kadek? masalah pertanian sudah kita bahas gitu ya. Jadi jadi sekarang tinggal nanya-nanya aja. Ya mungkin Pak Restu kalau ada yang pengen ditanyain, mumpung ada Bapak penyuluhnya di sini, bisa langsung saja. Untuk mempersingkat waktu juga karena ini sudah malam. Takut bapaknya juga ini kan waktunya terbatas. Soalnya ini mumpung Enggak, kita santai di sini. ya. Kita itu dapat melakukan diskusi ini sampai tengah malam. Kadang-kadang kami ini berdiskusi itu di sebuah kampung itu sampai sampai subuh juga bisa. Hitung-hitung kami ini meronda seperti itu. Iya, pas banget Bapak penyuluh datang ke kampung kami. Nah itu dia. Karena Makanya biasanya- saya mengambil ini beberapa minuman juga. biasanya Oh itu ini ya Pak, misah ya antara air sama ininya Pak. Itu gimana Pak? Itu apa Pak? Pestisida atau herbisida Pak? Bisa Pak, antara air sama ininya Pak. Itu Seperti manfaatnya Sepertinya ini ada inovasi baru dari daun tadi, kompos tadi atau gimana? Apa-apa. Nah ini adalah tata cara dalam pemberian obat atau vitamin kepada ternak. Jadi ini adalah salah satu contoh yang tidak baik. Karena apa? Karena kita sedang mengaduknya dalam homogen. Betul sekali. Oh, Nah, iya. kita itu harus menghomogenkan ini. Kita harus diaduk-aduk lagi supaya si zat obat atau vitamin yang kita berikan itu menyatu dengan bahan tambahannya itu. Jadi jangan sampai si bahan ini terpisah. Seperti itulah dalam tata cara pemberian obat atau vitamin. Oh, begitu. Nah, itulah. Kira-kira begitu. Oke.
Oke, terima kasih. Ya, terima Udah kasih 10? ya. Oke, terima Terima kasih. kasih ya Pak Terima Opa kasih, Bapak. atas ininya, berbagi ilmunya, berdiskusinya, sangat bermanfaat sekali ya Pak Restu. Bagi Iya. kita hanya petani yang Saya jujur saya cuman tamatan SD, Pak Opang. Saya juga masih SMK ini. Terima kasih Bapak Kadek telah mempersilahkan kami bertamu berkunjung kepada rumah Bapak Kadek ini. Iya. Banyak sekali pelajaran yang dapat kami lihat, kami pelajari pada peternakan dan pertanian Bapak Kadek ini. Mungkin sekian, mungkin diskusinya kami cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi pada lain waktu, pada lain hari, Lain lain kesempatan. tanggal, lain bulan. lain kesempatan. Oke. Iya. Selamat malam. 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 Salam apa? Salam Itu dia. salam PK. Salam Pancasila. Ini goblok kok bisa gini ya? Sumpah. Tidak aku mau Itu goblok.